Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dengan saya Ismeni Mutiara Nabila dan teman saya Sofi Amalia dan Dewi Lutfiani. Yang pertama, watak dan prestasi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 sahabat terbaik dan terdekat pengganti Nabi sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam. Dari keempat sahabat tersebut, yakni yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah adalah nama yang diberikan kepada Abu Bakar oleh orang tuanya. Abu Bakar hanyalah nama panggilan saja. Beliau mendapat julukan As-Siddiq yang artinya jujur atau paling dipercaya, dan Atik yang artinya dermawan. Sikap dan watak Abu Bakar. Yang pertama, jujur. Sikap jujur inilah yang telah dimiliki oleh Abu Bakar sejak kecil, sehingga sudah menjadi kebiasaan yang beliau bahwa dalam kehidupannya Abu Bakar sebagai seorang pedagang selalu jujur bila akan menjual barang dagangannya, baik secara kualitas maupun harga. Maka tak heran jika ketika masuk Islam dan menjadi khalifah, sifat dan sikap Abu Bakar selalu beliau gunakan dalam segala tanggung jawabnya mengatur pemerintahan. Yang kedua yaitu sederhana. Abu Bakar merupakan figur pemimpin yang sangat sederhana, walaupun pada saat itu Abu Bakar tergolong pedagang yang kaya raya, tetapi semua kekayaannya itu ia gunakan untuk dakwah Islam. Yang ketiga, lemah lembut. Abu Bakar merupakan figur pemimpin yang lemah lembut dan kasih sayang. Diceritakan mengenai sifat lemah lembut ini bahwa setelah terjadinya perang Badar, terdapat 70 orang musuh dari kaum kafir Quraisy yang tertawan. Para kaum muslimin berselisih mengenai perihal perlakuan, apa yang semestinya dilakukan kepada tawanan perang ini. Yang keempat yaitu tegas. Yang dimaksud tegas yaitu tegas terhadap hukum-hukum Allah. Abu Bakar merupakan orang yang sangat tegas apabila melaksanakan hukum-hukum Allah. Hal ini dapat dilihat ketika Khalifah Abu Bakar memerangi orang Islam yang murtad dan mengaku sebagai nabi palsu, pengganti Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah SAW, seperti Aswad al-Ansi dan Musailamah al-Kadzab, sehingga tidak terelakkan lagi terjadinya perang. Abu Bakar juga memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, karena membayar zakat ialah rukun Islam, maka setiap orang muslim diwajibkan membayar zakat. Pencapaian atau prestasi Abu Bakar. Yang pertama, menanamkan budaya musyawarah dalam menyikapi suatu masalah. Yang kedua, membangun pemerintah yang tertib baik di pusat dan di daerah. Yang ketiga, menyusun dan menulis mushaf Al-Quran. Dan yang terakhir, memberantas nabi palsu. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berasal dari suku Adi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Beliau ialah orang terkemuka dari kalangan bangsa Quraisy dan juga salah satu sahabat terdekat sekaligus pelindung utama Nabi. Tak mengherankan secara fisik, perawakannya tegap dan kuat. Sikap dan watak Umar bin Khattab. Yang pertama, keras dan tegas. Umar mempunyai watak atau sifat keras dan tegas sejak kecil. Sifat ini dikarenakan di lingkungan tempat tinggal Umar yang keras serta pekerjaan Umar saat itu sebagai pengembala unta di padang-padang gurun yang gersang. Sifat dan sikapnya ini tetap melekat pada saat Umar masuk Islam dan merupakan sifat yang khas yang dimiliki Umar ketika ia menjadi khalifah dalam menegakkan kebenaran Islam. Yang kedua, pemberani. Umar merupakan kesatria yang sangat ditakuti oleh kaum Quraisy. Beliau dijuluki singa padang pasir karena keberaniannya itu baik dalam perang maupun dalam sengketa-sengketa permasalahan pada saat itu. Yang ketiga, cerdas. Umar merupakan figur yang cerdas. Beliau berhasil mensejahterakan rakyatnya
dengan mendirikan Baitul Mal sebagai tempat dan penyaluran zakat. Selain itu, Baitul Mal juga bertugas menggaji pemerintahan. Hal lain yang sampai sekarang masih berbuan dan dapat dirasakan yaitu sistem penanggalan Hijriyah. Umar berhasil membuat sebuah kalender bagi kaum muslimin yang perhitungan awal bulan dimulai ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan hitungannya berdasarkan rotasi atau perputaran bulan mengelilingi bumi. Yang keempat, adil dan demokratif. Umar merupakan figur yang sangat adil, baik itu terhadap kaum muslimin maupun non-muslim. Umar selalu berusaha melenyapkan kezaliman dan menegakkan kebenaran di dalam naungan ajaran Islam. Umar mempunyai sifat yang terbuka, yaitu mau dikritik dan menerima kritikan dan saran dari orang lain siapapun itu. Hubungan penguasa dan rakyat saat Umar memerintah sangat demokratis dan transparan, sehingga dihormati dan dicintai rakyatnya. Pencapaian atau prestasi Umar bin Khattab, meluasnya daerah ekspansi Islam ke beberapa wilayah seperti Suriah, Mesir, dan Persia, mencabangkan kepengurusan administrasi negara yang terdiri dari khalifah, wali atau gubernur, dan dewan-dewan negara, mendirikan Baitul Mal, lembaga keuangan negara, mendirikan percetakan mata uang. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdusyam. Ia termasuk golongan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Dia dijuluki Sunurain atau pemilik dua cahaya karena dia menikahi dua orang putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sikap atau watak Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu dermawan. Utsman selalu mengulurkan tangannya setiap kali musibah menimpa kaum muslimin, baik pada waktu paceklik atau kekurangan senjata dan peralatan perang lainnya. Dia mengupayakan pertolongan dan bantuan yang tidak dilakukan orang lain yang kaya seperti dia. Bahkan orang yang kaya seperti dia tidak mengupayakan hal-hal seperti itu. Hal ini beliau lakukan dengan tidak peduli harta dan kekayaannya habis tak tersisa. Yang kedua yaitu cerdas. Ketika masuk Islam, beliau termasuk deretan ahli fikih dan penghafal Al-Quran dan hadis. Beliau juga memiliki wawasan yang luas sehingga menjadi faktor pendukung dalam keindahan bicaranya. Hal yang sangat fenomenal dan kegunaannya masih terasa sampai sekarang yang merupakan ide dari Utsman sendiri, ialah mengkodifikasikan mushaf Al-Quran. Mushaf ini yang saat ini dikenal sebagai mushaf Utsmani. Yang ketiga, penyantun dan sabar. Utsman selalu menjadi penyelamat dan pembantu di saat-saat umat Islam memerlukan hal yang berhubungan dengan keperluan hidup, seperti makanan dan minuman. Saat kota Madinah dilanda kekeringan yang panjang dan saat itu, maka Utsman datang dengan membawa sebuah perbekalan yang cukup untuk hidup masyarakat Madinah pada masa kekeringan itu. Utsman terkenal di antara para sahabat sebagai orang yang sabar dalam keadaan apapun. Bahkan ketika pengepungan rumah Utsman karena adanya pihak yang memprovokasi bahwa Utsman telah tidak adil. Pada saat itu Utsman tidak melawan para pengepung tersebut hingga beliau wafat. Yang keempat, familiar dan humanis. Utsman merupakan sahabat yang sangat menyayangi keluarganya, baik keluarga dekat ataupun jauh, sehingga hal ini sering dimanfaatkan oleh sebagian keluarganya untuk mendapat keuntungan dari sikap Utsman ini. Hal mengenai jabatan yang dipegang yang masih mempunyai hubungan dengan keluarga khalifah inilah yang sangat ditakutkan oleh Umar bin Khattab. Yang hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak menyukai Islam untuk mengadu domba, sehingga terjadi pertengkaran antara umat Islam itu sendiri. Pencapaian atau prestasi Utsman bin Affan menyeragamkan cara baca Al-Quran dan mengumpulkan serta menyusunnya dalam satu mushaf, menertibkan tugas administrasi pemerintahan, membangun sistem militer angkatan laut, membangun bendungan. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah putra dari Abu Thalib atau Abdul Manaf bin Abdul Muthalib. Ia yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak.
Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah SAW setelah menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Sikap atau watak Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu pemberani. Ali merupakan sosok yang sangat pemberani. Di usia yang sangat muda, Ali sudah mengikuti perang bersama Rasulullah, baik di perang Badar dan Uhud. Ali bagaikan elang ganas yang menyerang ke dalam kepungan musuh tanpa ada rasa takut. Ali juga yang selalu mewakili dari kaum muslimin untuk duel melawan kaum kafir sebelum dimulainya peperangan. Yang kedua yaitu cerdas. Ali merupakan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Sayyidina Ali mempunyai kemampuan kuat hafalannya atau David, serta beliau juga salah satu sahabat yang hafal Al-Quran. Yang ketiga yaitu berwawasan luas. Ali merupakan orang yang pintar dan cerdik. Kepintaran Ali pernah disampaikan dan dipuji Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Aku adalah kotanya ilmu, dan Ali ialah pintunya. Dan tidaklah bisa apabila ingin memasuki kota tanpa melewati pintunya." Dalam hadis ini sangatlah jelas dan konkret bahwa Ali mewarisi ilmu dari Rasulullah sendiri, yang merupakan mertua dari Ali itu sendiri. Pencapaian atau prestasi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, menyebarkan Islam hingga ke daerah barat India, mengganti pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah, mengganti pejabat yang dinilai kurang cakap, memajukan ilmu nahwu atau di bidang bahasa Arab. Sebab selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Lutfiani. Memimpin pada tahun 632 hingga 634. Lalu yang kedua ada Umar bin Khattab pada tahun 634 hingga 644. Yang ketiga ada Utsman bin Affan pada tahun 644 hingga 656. Yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 hingga 661. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar terjadi berbagai permasalahan, diantaranya munculnya nabi palsu dan pemberontakan, meningkatnya kemurtadan dan kemunafikan, masyarakat yang menolak membayar zakat. Nah, kemunculan nabi palsu ini menyebabkan peperangan Riddah. Peperangan ini dipimpin oleh Jenderal Khalid bin Walid. Pada peperangan ini, Musailamah terbunuh dan pasukannya terpukul mundur. Sayangnya, pasukan Muslim ini banyak yang gugur, yang mana mereka itu adalah penghafal Al-Quran. Lalu ekspansi wilayah selanjutnya adalah ke Irak di bawah Kekaisaran Sasaniyah. Pada pertarungan ini masih dipimpin oleh Khalid bin Walid di daerah Al-Qadisiyah. Ketika Khalid bin Walid dan pasukannya ini akan ke Suriah Tengah, mereka diperintahkan untuk pergi ke Suriah membantu pasukan yang di sana. Ternyata, sebelum Suriah dikuasai sepenuhnya, Abu Bakar wafat terlebih dahulu. Dan ekspansi wilayah ini berlanjut pada masa Umar bin Khattab. Ekspansi wilayah berlanjut pada masa Umar bin Khattab. Saat Al-Qadisiyah ini kosong, Umar bin Khattab memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk ke Irak. Dan di sana Rustam Farukhat berhasil ditewaskan. Lalu Khalid bin Walid yang di Suriah ini diganti dengan Abu Ubaidah dalam peperangan Yarmouk. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini juga berhasil menguasai Yerusalem, yang mana pendetanya sendiri Sophronius yang memberikan kuncinya langsung kepada Umar bin Khattab. Lalu saat Abu Ubaidah wafat, Umar mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi panglima. Lalu pada tahun 644, Umar bin Khattab dibunuh oleh Lu'lu. Motif pembunuhan ini diduga karena Lu'lu menyimpan dendam karena Persia kalah. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan di bawah Jenderal Muawiyah, mereka membangun armada laut dengan 1.700 kapal untuk ekspansi ke pulau-pulau di sekitarnya.
seperti Siprus, Rhodes, begitu. Lalu pada masa Abdullah bin Sa'ad berhasil menaklukkan Tunisia, Turki, hingga Persia. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini juga Raja Yazid III berhasil tewas dan dinasti Sasaniyah ini selesai atau berakhir. Nah, ini adalah Siprus dan Rhodes. Lalu pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini terjadi perang Siffin yang pencetusnya itu karena banyaknya yang tidak setuju atas pembaiatan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya juga Muawiyah juga nggak setuju karena Muawiyah itu ingin pembunuhan Utsman ini diusut. Tetapi Muawiyah ini merasa kalau Ali tidak akan mengusut kematian tersebut. Lalu terjadi juga peristiwa tahkim, di mana juru runding dari pihak Ali itu Abu Musa al-Asy'ari dan juru runding pihak Muawiyah itu Amr bin As. Di situ dihasilkan kesepakatan kalau Ali itu sebagai khalifah yang keempat dan Muawiyah sebagai khalifah pertama dari Bani Umayyah. Lalu bagi kelompok Syiah, Ali bin Abi Thalib ini dianggap sebagai imam besar. Dalam hal keamanan, setelah pemberontakan Kabul dan Sitan berhasil ditumpas, tentara Ali menyerang Laut Kaukan, mendirikan pemukiman militer di perbatasan Suriah, dan membangun benteng-benteng di perbatasan Persia. Untuk subbab selanjutnya akan disampaikan oleh Sofi Amalia. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Next. Pengertian sejarah kebudayaan Islam. Secara bahasa, kebudayaan dalam bahasa Arab disebut sakokah, dalam bahasa Inggrisnya kultur. Sedangkan peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-hadarah al-islamiyah dan dalam bahasa Inggrisnya adalah civilization. Sedangkan secara istilah, sejarah kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa pada masa lampau yang berbentuk hasil karya, karsa, dan cipta umat Islam yang didasarkan pada sumber nilai-nilai Islam. Dan juga segala bentuk capaian dalam segala aspek, baik itu aspek politik, ekonomi, dan pemerintahan. Oke, next. Pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Next. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kebudayaan Islam pada masa Abu Bakar menjadi khalifah meliputi yang pertama ada mengumpulkan Al-Quran yang semula adalah usulan dari Umar bin Khattab. Yang kedua, mengatasi umat Islam yang murtad besar-besaran dan menumpas para pembangkang kedaulatan khalifah. Yang ketiga, menumpas orang-orang yang mengaku sebagai nabi via mamah, seperti Musailamah al-Kadzab yang karismatik. Dan yang terakhir, mengatasi orang-orang yang enggan membayar pajak dan atau zakat. Next. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Kebudayaan Islam pada masa Umar menjadi khalifah adalah yang pertama, terkumpulnya naskah Al-Quran. Pasca Perang Riddah, zaman Abu Bakar, banyak penghafal yang gugur. Ini menimbulkan kekhawatiran. Kemudian, Umar berinisiatif untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran menjadi satu naskah. Yang kedua, membuat peta wilayah kekuasaan menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Suriah, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Mendirikan lembaga pengadilan, jawatan kepolisian, dan jawatan pekerjaan umum. Dan yang terakhir, terdapat contoh konkret hidup yang sederhana. Pada saat kekayaan negara yang melimpah, Umar masih mau memakai pakaian bertambal di muka umum, sehingga tidak ada perbedaan antara penguasa dengan rakyatnya. Next.
Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Beberapa kebudayaan yang berkembang saat Utsman bin Affan menjadi khalifah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibangun bendungan untuk menjaga arus air dan mengatur pembagian air ke berbagai kota. Kedua, tersusun dan tercetaknya mushaf-mushaf Al-Quran yang berkelanjutan dari ide pengumpulan Al-Quran pada zaman Umar bin Khattab. Yang ketiga, terbangunnya jalan-jalan, jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Dan yang terakhir adalah perluasan wilayah dan pembentukan kota-kota baru, seperti kawasan Khurasan di sebelah timur, Tripoli, dan Siprus di bagian barat. Next. Yang keempat, yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Beberapa kebudayaan yang berkembang saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Yang pertama, Ali memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk memberi tanda baca dan menulis kitab-kitab nahwu atau tata bahasa agar umat muslim dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis dengan benar. Yang kedua, Ali menyempurnakan bahasa Arab. Ketiga, Ali membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?